Ua.
Saat ku berbeban berat, saat ku hilang harapan, hanya Kau Tuhan, jawaban hidupku. Saat dunia meninggalkan, saat dunia mencelaku, aku percaya Kau selalu bersamaku. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan. Saat dunia meninggalkan, saat dunia mencelaku, aku percaya Kau selalu bersamaku. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan. My work is easy because I use ClickUp. Here's how AI makes complex work simple. With ClickUp Brain, I get AI updates on any project, so I don't have to dig through endless details. When I'm in Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong.
Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
Selamat sore, Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Kristus Raja, sekaligus akhir tahun gerejawi dalam siklus kalender gerejawi. Dalam memaknai siklus tersebut, kita disadarkan bahwa kita akan berhenti dari kehidupan dunia ini untuk menghadap Kristus. Dalam momen akhir tahun gerejawi ini, kita juga diajak mengenang teladan dan cinta kasih saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia sepanjang tahun 2025. Kita mengenang bukan untuk mendoakan mereka, karena mereka sudah dalam kedaulatan Tuhan. Walaupun mereka telah mendahului kita, namun kita terpisah dari mereka dalam cinta dan sayang Tuhan. Mari menyembah dalam tuntunan tema Tuhan keadilan kita. Mari menyembah, kita bangkit berdiri, menyanyi dari puji, haleluya pujilah. Diwartakan kepada jemaat dan didoakan. Pada hari ini kita akan melayankan sakramen baptisan kudus untuk kedua anak kita, yaitu Kitara Odelia Matasakbura dan Katara Olivia Matasakbura. Jemaat dikasihi Tuhan, dalam satu keyakinan kita bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi kamu dengan kasih karunia-Nya. Syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam akhir tahun gerejawi saat ini atau sering kita sebut sebagai Kristus Raja, mari dengan sungguh di hadapan Tuhan kita datang
mengaku dosa. Inang manasa toma dosa siato kasalangka lako kalemi o puange kamaseikan o puang Tangaran siapa inangki lako kalemi o puange kamaseikan o puang lako kalemi o puange kamaseikan o puang karimanika maseikan Saudara-saudara sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Amin.
Kita sungguh berbahagia karena dosa kita tidak diperhitungkan oleh Allah. Di dalam Kristus Yesus penebusan dinyatakan. Karena itu mari bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Mazmur 46 ayat 9 sampai 11 firman Tuhan. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Amin. Kita bermazmur berbalasan dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan kalimat yang akan keluar dan jemaat membacakan kalimat yang agak ke dalam. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi bergerak-bergerak. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun bergelora dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ada sebuah sungai, aliran-alirannya menyukakan kota Allah. Kediaman kudus dari Yang Maha Tinggi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota bentang kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan Yang mengadakan pemusnahan di bumi. yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada puji-pujian dari keluarga yang akan dibaptis. Dengan hormat kami persilakan. Ya, semua keluarga besar.
Besar anugerah Tuhan menjadi kesaksian pujian dari keluarga besar, dari anak atau cucu Katara dan Kitara. Tuhan yang dimuliakan, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang memanggil kami keluar dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib, Allah yang telah menjadikan kami sebagai anak-anak tebusan di dalam Kristus Yesus. Dan karena itu dalam status sebagai anak-anak Allah, kami datang sujud menyembah memuliakan Tuhan. Bagian dari kesaksian iman kami datang bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami merindukan kehadiran Tuhan. Kami merindukan bimbingan tuntunan Tuhan untuk terus mengarahkan kehidupan kami berjalan dalam terang kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjadi bagian kehadiran Tuhan untuk terus menopang kami. Kami sungguh terbatas untuk memahaminya. Karena itu kami memohon tuntunan Roh Kudus memberikan kami pengertian. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami baca, dengar, kami renungkan bersama-sama, sungguh kami mengerti, kami memahaminya, dan kami hidup di dalamnya. Bapa, ini kami siap untuk diteguhkan, diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami datang memohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 8. Tunas yang adil bagi Daud. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang orang tidak akan lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Lalu mereka akan tinggal di tanahnya sendiri.
Demikian firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya terambil dari kitab Kolose pertama ayat 9b sampai ayat yang ke-23. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdiri, kita mendengarkan Injil Yesus Kristus dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias,
orang yang dipilih Allah. Juga prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Kure sumanga puang. Silakan duduk. Tuhan keadilan kita. Shalom. Manasu moraka. Sebenarnya manasu mo jong pa mangka piki ibadah tak turun. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sangat senang bahwa dalam ibadah sore atau malam ini kita akan melayangkan pelayanan baptisan kudus bagi kedua anak kekasih atau cucu, Kitara Odelia Matasakbura dan Katara Olivia Matasakbura. Ya, kalau Alkitab mengatakan satu orang menerima Kristus, itu luar biasa sukacita di sorga, malaikat memuji-muji Tuhan di sana. Dan kiranya persekutuan ini terus juga menjadi bagian atau suasana sorgawi yang kita terus alami ketika anak-anak kita bawa kepada Tuhan. Luar biasa, keluarga banyak datang menopang, mendoakan anak kekasih kita, Kate dan Kat. Ini luar biasa. Dan tidak secara kebetulan bahwa kalau dalam siklus atau kalender gerejawi, ini minggu terakhir atau disebut sebagai akhir tahun kalender gerejawi. Bahwa ada dua siklus dalam perayaan iman kita kepada Yesus, yaitu siklus Natal dan siklus Paskah. Dan akhir dari perayaan kita sebenarnya adalah disebut sebagai Hari Kristus Raja. Jadi hari ini atau minggu ini disebut Hari Kristus Raja. Bahwa puncak dari pengharapan kita adalah Kristus sebagai Raja yang menyelamatkan kita. Lalu mungkin bertanya, lalu Pak Pendeta, kalau hari ini Kristus belum datang sebagai Raja, bagaimana? Ya kita putar lagi. Makanya ibadah kita itu adalah dikatakan perayaan. Ya, kita merayakan dan sekaligus mengalami, tidak sekedar ritual, tidak sekedar ibadah, tapi kita alami ya, perayaan dan mengalami tentang iman kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita, sambil kita terus merayakan dalam kehidupan kita sampai Kristus datang kembali. Ya, bukan datang kedua kali ya, datang kembali untuk menyatakan kerajaannya yang kekal. Nah, menarik tema hari ini, Tuhan keadilan kita, di mana bahan utamanya dari
Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 8. Harapan terbesar kita kalau bicara tentang kehidupan dalam komunitas, kita merindukan tentang pemimpin yang mengayomi. Raja atau presiden atau pemimpin yang mengayomi, yang menuntun, yang memberikan teladan yang baik. Pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Pokoknya yang ideal lah. Saya kira kita semua mengharapkan itu. Pemimpin yang hadir sebagai pemimpin yang benar-benar mendampingi, memimpin, mengarahkan kehidupan persekutuan. Tidak apa-apa, nanti kita main ya, saya temani nanti main ya, adik ya. Itu harapan kita, tapi ternyata kenyataannya adalah di Yeremia 23, seorang nabi Tuhan menjumpai satu keadaan di mana pemimpin tidak, dalam tanda kutip, gagal, tidak bertanggung jawab. Bahkan dikatakan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yang hanya menjadikan umat persekutuan sebagai sapi perahan, mencari keuntungan, kepentingan diri sendiri, tidak kemudian melakukan tanggung jawabnya, memikirkan diri sendiri, keluarganya, lalu kemudian umat tercerai-berai, umat tercecer, umat sesat, umat terbuang, umat jauh. Dan mungkin di sini kemudian kita menuntut keadilan. Harapan kita bicara tentang Tuhan adalah keadilan kita. Tuhan keadilan kita. Di saat rakyat bayar pajak ya mungkin mestinya kita mengharapkan pemimpin yang baik, mendatangkan kesejahteraan. Tapi ternyata jauh dari apa yang kita pikirkan. Kita menuntut keadilan. Bicara tentang keadilan, kita seringkali salah tangkap ya, bahwa adil itu ya seperti hukum duniawi. Kalau hukum Yahudi, gigiku dikeluarkan satu, gigimu juga dikeluarkan satu, ya itu adil. Kalau ada yang jahat, ya saya juga harus jahat, itu adil menurut pandangan kita. Ternyata kita akan bicara berbeda dengan itu, bahwa ternyata keadilan itu di pandangan Tuhan atau dalam Alkitab berbeda dengan apa yang kita pahami. Seolah-olah harus seimbang. Tapi ternyata tidak demikian. Pertama, bahwa Allah menyatakan dalam dua hal. Bahwa yang jahat memang urusannya Tuhan. Bukan bagian kita untuk kemudian gigi saya dicopot satu, saya juga harus mencopot. Saya dijahatin, saya juga harus membalas. Tapi itu adalah tindakan Tuhan, bagiannya Tuhan. Karena itu di ayat 1 sampai ayat 2 Yeremia pasal 23 dikatakan di sana firman Tuhan yang datang kepada Yeremia, celakalah gembala-gembala yang membiarkan domba-dombaku. Kadang ya poma tua to, celakalah andi omona kita saling mengutuk, saling menyalahkan, saling menyerang. Ketika ada sesuatu yang mungkin timpang kita lihat, ada sesuatu yang tidak baik kita lihat, apakah kita membiarkan? Tentu tidak. Tapi jangan jatuh pada dosa yang sama yang dilakukan oleh orang yang tidak adil dengan menghakimi mereka. Karena Tuhan katakan, kalau engkau menghakimi, ya Tuhan juga akan menghakimi lebih dari itu. Ya, bukan bagian kita. Tuhan sendiri yang akan bertindak, celakalah gembala-gembala yang membiarkan domba-dombaku terserak. Di zaman Yeremia, sekali lagi para raja, imam, pemimpin, gembala dianggap sebagai gembala tetapi gagal. Bicara tentang gembala, kita Toraja yang lahir, orang Toraja yang lahir di Toraja, saya kira dipahami tentang tugas gembala. Ya ke bahasa Toraja dikua to Makambi. Tapi rupanya pelayan-pelayan gereja, pendeta tidak diterjemahkan sebagai Makambi.
tapi diterjemahkan pandita. Aku jemaat dulu selalu apora salana ke ditambahi komi Pak Kambi. Ko da duka sengke kemi balikan ko iyote dong. Karena sepertinya sedikit maaf ya, konotasinya lebih negatif, rendah dibanding dengan gembala dalam konsep Alkitab, bahwa gembala itu memang seperti raja, memang harus menuntun dengan baik, dan itu diterjemahkan sebagai gembala pelayan di tengah-tengah kehidupan budaya di Timur Tengah atau Israel. Ya, orang atau raja dalam budaya atau raja, dikuan terjemahkan intemai pelayan dikua ne pena, ne diaken atau pandita. Tewan dikua tomak kambi. Karena ya ke dikua tomak kambi, larinya ke tedong. Nah, tentu jemaat tidak mau disebut. Tapi gagal, para pemimpin gagal, dan karena itu Tuhan yang kemudian menegurnya. Ini keadilan Tuhan yang bertindak. Lalu kedua adalah tindakan Tuhan itu adalah tidak sekedar kemudian bertindak kepada orang yang tidak adil, tetapi sekaligus merangkul yang terabaikan, yang jauh, yang tidak dipedulikan, yang terserak, yang tercecer, yang terasingkan. Tuhan menunjukkan keadilannya itu. Allah keadilan kita. Dia memanggil pulang. Aku, ayat 3-4, aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa dombaku. Inilah keadilan. Tidak sekedar kemudian membalas, lalu kemudian mengabaikan yang terabaikan, tapi Tuhan tetap menunjukkan pemulihan bagi yang terabaikan. Dia memanggil pulang yang terabaikan. Saudara-saudara yang datang malam ini, di tengah-tengah keramaian mungkin kita seringkali merasa terbuang, terabaikan. Kita mengalami kesunyian di tengah-tengah keramaian. Hati kecil kita kadang sedih, kok sepertinya saya tidak diperhitungkan. Tapi ingat, Tuhan katakan, aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa dari dombaku. Aku sendiri akan merangkulnya. Aku akan mencarinya. Dan satu pesan penting bahwa kalau Allah adalah sang gembala, sang pemelihara jiwa kita, maka ini poin penting bahwa memang jangan pernah bergantung kepada orang lain ya. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Habis kita. Manusia bisa berubah kapan saja, situasi bisa berubah, janjinya sulit untuk dipegang, tapi Tuhan mau menunjukkan, aku tidak hanya membalas orang yang tidak peduli, pemimpin-pemimpin yang memikirkan dirinya sendiri, tapi saya akan memulihkan, merangkul, membalut, mengobati, membawa pulang, memikul yang terbuang itu. Artinya Tuhan sangat care. Dia sangat peduli bagi kita. Itulah sebabnya Allah disebut sebagai, atau Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Bagaimana Tuhan lagi menunjukkan keadilannya? Dia menjanjikan, dia tidak sekedar untuk kemudian memanggil pulang, dia tidak sekedar untuk mengumpulkan, menjangkau, tetapi dia menjanjikan. Dia sudah kumpulkan lalu dijanjikan lagi. Menjanjikan datangnya raja yang adil yang disebut sebagai tunas Daud. Saya mencari banyak referensi tentang ini. Lalu semua bicara tentang tunas Daud itu mengarah kepada Yesus, Mesias yang dinantikan, yang disebut sebagai pengharapan mesianik, bahwa akan hadir yang datang dari Allah, sang Mesias, sang penolong, Mesaya, penolong, penyelamat, akan datang dari sana dan lahir dari tunas Daud atau kerajaan Daud.
Yesus Kristus adalah tunas dari keturunan Daud, raja yang memerintah dengan keadilan, kebijaksanaan, dan kebenaran. Berbeda dari Raja Israel, Yesus tidak korup, tidak munafik, tidak menindas. Ia memerintah dengan hati sebagai gembala, bukan dengan kekerasan. Ia menuntun, bahkan memberi pengampunan. Dan bacaan Lukas yang kita baca tadi menarik sekali. Dia adalah raja, dia adalah pemimpin yang memimpin dari salib. Ada satu kalimat, ya, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari atas salib, pemimpin yang mengampuni, dari dalam ruang yang tidak mungkin, kemudian menyatakan kepemimpinan. Salib adalah tempat yang sangat najis bagi orang Romawi, tempat yang tidak memungkinkan untuk kemudian menuntun, membimbing, mengarahkan, tapi justru dari sana kemudian lahir kepedulian itu. Apa yang Tuhan mau katakan tentang Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan? Bahwa ternyata Tuhan itu lahir, hadir di penderitaan kita. Sekali lagi mungkin yang hadir saat ini, kita tidak pernah benar-benar sembuh dari situasi atau kepahitan. Tapi ternyata Tuhan sangat dekat bagi orang yang dalam penderitaan. Bahkan dia berseru, apa yang kalian lakukan itu sebenarnya mereka tidak tahu. Yesus berseru, ampunilah mereka Tuhan. Ada ruang pengampunan. Bahwa yang tercecer, yang terabaikan, yang tidak dipedulikan, Tuhan sangat dekat. Dan bagaimana kemudian kita bebas dari belenggu sakit hati sebagai orang yang tercecer. Ternyata obatnya hanya satu, pengampunan. Ya, kadang selalu jadi bahasa penyembahan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Seperti apa itu pengampunan? Melepaskan, dibuang atau apa? Ternyata berdasar pada kebenaran satu, kebenaran tentang iman di dalam Kristus. Itu raja. Raja yang kemudian tidak menunjukkan inilah aku adalah raja, aku adalah Allah. Hampir Yesus kemudian tidak pernah memperkenalkan dirinya. Tapi bukan berarti bahwa dia bukan Allah, dia bukan raja. Hampir. Ya, berbeda dengan kita ya. Mana sisi itu apa ya? Tiro naik. Yesus justru dari salib dia menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Kristus adalah Tuhan keadilan kita. Ayat 6. Namanya ialah Tuhan keadilan kita. Ini bukan sekedar gelar, ini adalah identitas Allah bagi umatnya. Di khotbah Ibu Pendeta tadi di ibadah keluarga, bahwa keadilan itu bukan sekedar sifat, tapi sekaligus menjadi kepribadian Allah itu sendiri. Jadi keadilan, kasih adalah kepribadian dari Allah yang kita kenal, yaitu Yesus. Jadi itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Ma pakinanasan komindete kemikua totuo nak lan puang, saya hidup di dalam Tuhan, tapi saudaramu yang tidak kelihatan, yang kelihatan engkau membencinya, tidak mengasihinya." Bagaimana engkau mengatakan aku mengasihi Allah? Karena Allah adalah kasih, dan siapa yang mengenal Allah pasti hidup dalam kasih. Oh ya toh. Jadi kasih adalah identitas Allah sendiri, dan karena itu orang yang mengenal Allah pasti hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih pasti tidak menaruh dendam terhadap sesamanya. Kota kakak-kakak mau kaleta toh. Tidak usah kita saling menghakimi, diingatkan tadi bagiannya puang toh. Tapi kita sendiri yang melihat. Sudahkah saya kemudian mengimani Allah yang kasih itu, lalu kemudian hidup dalam diriku? Tak isyarat karena den tahu kutiro lindona na male mau memboko inde torko, atau saya bisa mungkin cari jalan untuk menghindar. Oh tak pada tatuolan kasih to, atau kita belum hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau kemudian itu masih terngiang-ngiang, ya biasa nak tahu nah marawabang mi pokada tu pandita. Indo tang malasu ke napa dikibang kisolata. Sedangkan di Pabendang kinaden di tele-tele na malasu talingan tapa pole itu di kada-kadai.
Ya memang sulit kalau kita hidup dalam keduniawian kita. Ego kita, pikiran kita, tangga tolino tadi pakai untuk keluar dari itu adalah memang ya pakai harus naik level. Sebagai anak Tuhan ya harus berdasar pada kebenaran. Yesus, pengampunan Yesus. Siapakah kita ini sampai Yesus harus hadir untuk merangkul kita? Tidak ada, tapi itu inisiatif Tuhan. Sekali lagi itu adalah inisiatif Tuhan sebagai gembala, sebagai raja damai yang datang merangkul kita. Jadi keadilan di sini Allah adalah keadilan kita, tidak sekedar sifat dari Allah, tapi itu adalah identitas Allah itu sendiri. Ayat 7 sampai 6 sampai 8. Tuhan memberi pembebasan baru yang lebih besar dari masa lalu. Oke lah. Ada pemimpin yang tidak bertanggung jawab, ada orang yang terbuang, tapi di dalam pemimpin raja yang dijanjikan oleh Tuhan, dia memberikan pembebasan baru dan pelayanannya, tindakannya lebih besar dari apa yang sudah kita alami. Ayat ini berkata bahwa karya Allah yang akan datang lebih besar dari pembebasan Israel dari Mesir. Ya, dalam sejarah orang Israel, pembuangan di Mesir itulah atau perbudakan di Mesir itulah yang kemudian menjadi sejarah pahit orang Israel, dan karena itu dia keluar melewati perjalanan padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Satu kepahitan yang luar biasa. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa di tangan Sang Mesias Raja Damai, perkara lebih besar, luar biasa dinyatakan, pembebasan dinyatakan bagi kita. Itulah sebabnya dikatakan yang lebih berbahagia orang yang tidak melihat, sekalipun tidak melihat Yesus langsung, tapi punya iman, pengharapan kepadanya. Berbahagialah, kata Tuhan Yesus kepada Thomas. Engkau melihat aku baru percaya, tapi sangat berbahagia, sungguh berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Raja yang kita nantikan adalah Mesias Sang Pembebas. Dia membawa kelemah lembutan, dia membawa damai di tengah-tengah pertikaian hati yang kacau, dia membawa ketegaran, dia memulihkan, dia membalut. Dan ini bermakna bagi kita kalau kita menghadirkan itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi hari ini dua anak kita juga akan menerima anugerah keselamatan dari Sang Raja Damai, yaitu Yesus. Dalam percakapan pastoral bersama dengan kedua orang tuanya, bahwa jangan kita meragukan baptisan anak, karena mereka mungkin belum mengerti hari ini tentang baptisan itu. Tapi ingat, Tuhan mengingatkan kita, ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Baptisan mendahului pengajaran. Tidak perlu orang tahu dulu baru dibaptis. Tidak perlu tunggu dewasa baru dibaptis. Karena baptisan itu adalah tanda perjanjian kehidupan Tuhan bagi kita. Dan Tuhan Yesus sudah kerjakan. Sebenarnya tidak dibaptis pun kita tidak akan pernah menggagalkan karya keselamatan yang Kristus sudah nyatakan. Ingat tadi ketika satu penjahat yang mengatakan kepada Yesus, "Kila lain adika puang kelang komi kerajaan." Apa yang Yesus katakan? Hari ini juga. Kan tak anak ya turun komi dolo komi dibaptis. Hari ini juga. Bahwa keselamatan itu Tuhan sudah kerjakan. Dan karena itu baptisan adalah tanda bahwa kita menerima, mengimani karya keselamatan itu. Itulah sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 39 dikatakan, bagi kamulah, bagi orang dewasa yang saat itu masih torokosik to Yahudi, bagi kamu, tadinya bagi kamu janji itu, dan juga bagi anak-anakmu, dan bahkan dikatakan dan juga bagi mereka yang masih jauh yang akan dipanggil Tuhan. Karya penyelamatan satu kali untuk selamanya. Baptisan kudus itu sebagai tanda janji keselamatan Allah sudah digenapi, sudah diberikan bagi kamu, bagi orang dewasa, dan bagi anak-anakmu, dan bahkan bagi mereka yang masih akan Tuhan panggil. Karena itu jangan kita menghalang-halangi generasi kita untuk menerima janji itu hanya dengan merasa bahwa pikiran kita ini pikiran dewasa, tak apa tanda itu pian Allah disorong. Kami sudah menghidupinya bersama dengan orang tuanya, belajar bersama. Dan mereka mengatakan
Bukan karena kami tidak meyakini, tapi sebenarnya justru kami 4 tahun ini mencari nama yang pas bagi si kembar. Ya, ya, bukan soal menjauhkan mereka dari janji keselamatan yang Kristus sudah kerjakan. Tuhan menolong kita. Percayalah, Allah kita adalah Allah yang adil. Dia sangat peduli bagi kita. Karena itu datanglah kepadanya. Kristus adalah Raja yang adil dan benar. Datang kepadanya, dia akan mengarahkan dan menuntun kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita tunduk sejenak. Kita bersama-sama merenungkan dalam hati firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Mohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami adalah orang yang terbuang karena dosa. Kami adalah orang yang cacat. Kami adalah orang yang sudah mati. Kami adalah orang yang tidak berguna. Tapi Tuhan mengasihi kami. Firman-Nya menjadi manusia, datang di dalam Kristus Yesus, merangkul kami, memulihkan kami, memanggil kami pulang untuk kembali ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teguhkan kami untuk hidup dalam kasih-Mu, sehingga kami pun merangkul dan membalut yang terluka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan sudah mengajar kami bersama-sama berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sebagai satu persekutuan keluarga Allah di akhir tahun gerejawi, kalender gerejawi, kita tetap diingatkan untuk mengingat saudara-saudara terkasih kita yang telah mendahului kita. Kita mengingat kasih-Nya, kita mengingat teladan-Nya, dan kita terus berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Di liturgi ada beberapa orang, mungkin ada yang belum tertulis. Kita doakan keluarga kita ini. Mari bersama-sama kita berdiri, kita menyatakan pengakuan iman kita. Kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah, untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Tetap berdiri, kita angkat pujian. Ada yang tanya.
Silakan duduk. Kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu baptisan anak. Kedua anak kekasih kita, Kitara Odelia Matasakbura dan Katara Olivia Matasakbura. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus. Demikian, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Yesus Kristus sendiri berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang percaya atau orang beriman. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tak kala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu, orang tua dari Kitara dan Katara, berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anakmu, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikan dalam hal pendidikan iman, pengenalan akan Allah yang benar dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silakan berdiri, orang tua dari Kitara dan Katara. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Pergilah dan baptislah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Terima kasih. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja atau raja? Apakah engkau mengaku?
Terima kasih. Ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka. Apakah engkau berjanji? Terima kasih. Odelia Matasakura. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Katara Olimpia Matasakura. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, kita akan berdoa, doa syukur untuk kedua anak kekasih kita yang boleh menerima baptisan kudus, menjadi bagian dari anak Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Kau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara Kitara dan Katara dan memerintah anak-anak kami ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu
serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami menyampaikan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyatakan persembahan kita. Untuk persembahan keluarga, tolong diiringi dengan lagu Ada Yang Tanya. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sambil pundi diedarkan, ada tuntunan dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sambil pun diedarkan, kita memuliakan Tuhan, ya Tuhan hanya inilah.
puji-pujian berturut-turut dari paduan suara sektor Walang, paduan suara jemaat, dan paduan suara PKB. Didahului dengan puji-pujian dari keluarga. Disilakan. Enggak, keluarga dulu apa? Keluarga dulu. Keluarga baru paduan suara Walang. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku hadap karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Paduan suara jemaat, silakan.
Mari kasih Tuhan, kita akan masuk syafaat dan doa syukur. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kemuliaan bagimu Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang mempunyai persekutuan ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah boleh kami alami, kebenaran firman-Mu, juga setiap hal yang kami nyatakan pada saat ini. Puji-pujian kami kepadamu, biarkanlah nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan. Setiap kami yang hadir, mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Biarlah kehidupan kami berkenan bagi Allah, dan hidup kami selalu dalam tuntunan Tuhan. Jemaat Tuhan telah menyatakan rasa syukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, siang malam Tuhan menopang, menolong kami. Berkat-berkat Tuhan dinyatakan, Tuhan menyatakan kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami nyatakan syukur kami lewat persembahan bersama dengan jemaat Tuhan. Biarlah persembahan yang telah kami beri berkenan bagi Tuhan, baik lewat pundi-pundi persembahan, persembahan bulanan jemaat, juga persembahan puji-pujian yang telah kami lantunkan kepadamu. Biarlah semuanya berbau harum di hadapan Tuhan, dan hati kami dipenuhi dengan sukacita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Bapa di sorga, terlebih kami sungguh menikmati sukacita untuk selesainya atau dilakukannya baptisan kudus bagi kedua anak kami, Kitara dan Katara. Biarlah kedua anak kekasih kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus dan mendapatkan pendampingan dari kedua orang tua, keluarga-keluarga yang ada di sekitar, juga di tengah-tengah jemaat. Kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam iman pengharapan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan sebagai keluarga Allah, bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan keluarga Lukas Tarukpati, kemarin ditinggalkan oleh kakak kekasih di Malang. Kami berdoa untuk sahabat kami, orang tua kami, Pak Lukas Tarukpati, kiranya terus dihiburkan dan dikuatkan oleh Allah, bahwa pengharapan, penghiburan yang sejati hanya datangnya dari Tuhan. Bapa di sorga, bersama-sama kami menopang di dalam doa untuk sahabat-sahabat kami, orang tua kami, keluarga kami yang dalam kelemahan tubuh. Ibu Elizabeth Tosingke yang berobat jalan, Ibu Eni Yetola berobat jalan, Nyonya Lince Eskandari berobat jalan, Nyonya Nina Tola berobat jalan, Nyonya Karlina Teta berobat jalan, Nyonya Maria Biringkanae berobat jalan, Bapak Yulis Pangala, Nyonya Maria Tandirapa, Oma Upata Lama, Bapak Yakob Bane, Bapak Pendeta Emeritus Amos Patadungan, Nyonya Margareta PDK, Ibu Aidar, Bapak John Lekang, Bapak Herman Massa yang sementara berobat jalan, Ibu Heru Retno dirawat di rumah sakit di Lamongan, Opa Valeri berobat jalan, Nyonya Dia PK Wahyuni Bata berobat jalan, Nenek Rio dirawat di rumah sakit Elim Rantepao, Ibu Irma Pulung berobat jalan, Bapak Hayden Rantelinggi dirawat di rumah sakit Darmais, Ibu Yasinta Kala dirawat di rumah sakit Laki Padada Toraja. Tuhan, Engkau yang hadir dalam penderitaan kami, dan sekaligus dalam iman yang sama, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kesehatan, pemulihan bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang sementara menjalani rawat jalan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mereka dikuatkan. Segala yang diupayakan kepadanya, Tuhan ambil kendali sehingga mereka boleh sehat pulih kembali. Teguhkan iman percaya mereka Tuhan,
dalam menjalani kehidupan dalam proses pemulihan. Kami bersuka cita bersama dengan keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang menikmati pertambahan usia dari hari ini sepekan ke depan. Bapak Charles Mikael Bura, Nyonya Debbie Nova Pratiwi, Ivon Raru, Gideon Tosari Tandilian, Katrina Bara Aurora, Nyonya Juatria T. Sudarmanto, Nyonya Nelsi Susitapa, Firdaus Papalangi, Nyonya Vina Soe Rante Tandung, Nadine Beril Pareang, Christian Jaya Kusuma, Nelson, Nyonya Imelda Paranna Sesa, Antonio Balwin Dian, Bapak Ian Parabang S, Natania G. Sudarsono, Karsten Arang Parantean. Terima kasih Tuhan untuk usia umur hidup yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami, bagi orang tua kami yang menikmati pertambahan usia. Kami terus diingatkan Tuhan bahwa oleh karena Engkau, oleh karena Tuhan, umur mereka diperpanjang dan tahun-tahun hidup mereka ditambahkan. Biarlah dengan kesadaran ini kami sungguh-sungguh memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan, mereka semakin berhikmat dalam menjalani hidup karunia Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua keluarga Tuhan yang menikmati pertambahan ulang tahun perkawinan. Tuhan terus menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga. Kami nikmati dan kami membangun relasi yang kuat di tengah-tengah keluarga. Berdoa untuk anak-anak kami, semua anak-anak kami di jemaat Tuhan di sini yang dalam pertumbuhan, biarlah bertumbuh dalam kasih Kristus, dalam pendidikan. Tuhan yang memperlengkapi mereka bertumbuh dengan baik, pengetahuan, pengenalan yang benar akan Tuhan, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Segala yang mereka butuhkan dalam menunjang pendidikan, Tuhan yang memperlengkapi lewat kedua orang tua atau keluarga yang memberikan dukungan. Anak-anak muda kami, Tuhan terus memberkati mereka, bahwa di pundak mereka ada harapan kami untuk masa kini gereja dan masa depan. Mereka yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan berikan semangat biar tidak patah semangat, tetapi mereka terus berjuang memperlengkapi diri dalam memasuki dunia pekerjaan. Dan biarlah pada waktunya Tuhan mereka boleh bekerja, anak-anak muda kami, baik yang datang dari Toraja, merantau ke Jakarta, anak-anak kami, anak-anak pelaut yang masih menunggu di mes, Tuhan terus meneguhkan iman mereka, sehingga pada waktunya mereka boleh berlayar kembali atau naik kapal, atau pekerjaan yang Tuhan tunjukkan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi orang tua kami, para lansia atau usia indah, teguhkan iman mereka Tuhan dalam menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan, menikmati kebersamaan bersama dengan anak cucu, penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk segala bentuk pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di sini. Panitia HRG mempersiapkan diri dalam perayaan Natal. Tuhan perlengkapi mereka, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan juga persiapan dana. Kami percaya Tuhan yang mencukupkan. Kepanitiaan yang telah dibentuk, panitia pembangunan, tim penyelesaian tanah di Semper, tanah gereja. Kami terus berdoa Roh Kudus yang menolong mereka untuk sungguh-sungguh bekerja, mengarahkan mereka, dan pada akhirnya kami akan terus melihat bahwa Tuhan sungguh baik bersama dengan kami. Berdoa untuk proses pemilihan majelis gereja yang sementara berlangsung, sudah dilakukan penjaringan bakal calon Tuhan atau calon majelis gereja. Tuhan menolong panitia yang bekerja, dan juga Tuhan meneguhkan, menguatkan hati dari jemaat yang terjaring, biar mereka boleh mempersiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan, mengangkat pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di sini. Bahwa kalau Tuhan yang memanggil, kami imani Tuhanlah yang memperlengkapi dalam memuliakan nama Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk rencana rapat anggota PKB minggu yang akan datang tanggal 30. Tuhan berkati pengurus sehingga boleh mengevaluasi atau mempertanggungjawabkan segala bentuk pelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka, dan juga untuk
pemilihan pengurus yang baru, Tuhan juga menyediakan hati bapak-bapak, bahwa bapak-bapak waktunya untuk berbagi, tidak mengenal usia, tapi kesempatan untuk memberi diri, melayani Tuhan dalam segala keberadaan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa negara kami sebagai warga negara yang baik. Kami berdoa untuk pemimpin kami, biar mereka sungguh-sungguh mengembalakan kami, mengarahkan kami sesuai dengan harapan dari kemerdekaan itu sendiri. Bapa di sorga, gereja Tuhan, gereja Toraja dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya menghadirkan kami sebagai alat menyatakan Allah yang adil dan benar bagi dunia sekitar kami. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang adil, benar dan setia. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri. Kita mohon tuntunan Allah menolong dan menyertai kita. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Jemaat dikasihi Tuhan, pergilah, hiduplah dalam kebenaran, yakinlah bahwa Tuhan keadilan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk mendengarkan warta jemaat. Dimohon kesabaran sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat dalam minggu sepekat ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Rizal Butulinggi yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta Rizal dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis gereja yang bertugas, kantor WIA, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Amplop PSB bulanan bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya disampaikan melalui WA ke Bendahara Jemaat Keramat atau Tata Usaha Gereja. Untuk amplop PSB bulanan
PWGT dan Pembangunan dimohon untuk menuliskan nominal persembahannya di masing-masing amplop. Berita duka cita telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Bapak Martin Toding, kakak kandung dari Bapak Lukas Tarupati pada tanggal 21 November tahun 2025 di Malang. Kiranya rumpun keluarga yang ditinggalkan mendapat penguatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Warta PKB GT. Sehubungan dengan akan berakhirnya kepengurusan PKB Jemaat Keramat periode 2023 sampai 2025, maka akan diadakan rapat anggota PKB pada Minggu tanggal 30 November tahun 2025 jam 15.30 sampai selesai di Jemaat Keramat. Mohon kehadiran anggota PKB Jemaat Keramat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pemberkatan perkawinan. Jika Tuhan berkenan, akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Untung Sekali Gea dengan Saudari Putri Angelika Sadirun pada hari Sabtu tanggal 29 November tahun 2025 pukul 16.00 bertempat di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat. Keluarga besar almarhum Bapak Sadirun dan keluarga besar Bapak Fonahia Gea mengundang dengan penuh kasih anggota Jemaat Keramat untuk hadir dalam ibadah pemberkatan dan resepsi perkawinan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 November tahun 2025 pukul 16.00 WIB yang bertempat di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Sehubungan dengan pemberkatan perkawinan tersebut, dimohon bagi yang bertugas untuk hadir dalam gladi resik yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 November tahun 2025 di Gereja Toraja Jemaat Keramat dimulai pukul 19.00. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Ibadah PWGT. Ibadah ACWC akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 November tahun 2025 pukul 17.00 dengan pelayan firman Pendeta Rizal Butulinggi di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Ibadah PWGT Sektor Semper di rumah Ibu Justiana S. Pulung dan Ibu Irma Pulung beralamat Kompleks Pertamina Blok G nomor 25 Tugu Semper pada hari Minggu tanggal 30 November tahun 2025 pukul 17.00. Pelayan firman Pendeta Asni Toding Pali. Warta SMGT. Shalom Bapak Ibu warga jemaat, informasi buat kita semua bahwa akan dilaksanakan inisiasi SMGT pada hari Minggu tanggal 30 November tahun 2025 pada ibadah jam 9 pagi. Untuk itu pada tanggal tersebut ibadah sekolah minggu akan digabung dengan ibadah jemaat. Demikian informasi ini untuk disampaikan. Terima kasih. Perayaan Natal SMGT, perayaan Natal kelas balita, kelas kecil dan kelas besar, Sabtu tanggal 6 bulan 12 tahun 2025 dimulai jam 10 pagi. Dan kelas remaja GSM PPGT pada hari Sabtu tanggal 6 bulan 12 2025 dimulai 17.30 di ruang ibadah lantai 2. Tema Yesus menyelamatkan keluargaku. Anggota jemaat yang berulang tahun, selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi tambahan dapat disampaikan ke kantor Gereja Toraja, Tata Usaha dan Majelis Gereja Toraja. Dipersilahkan untuk dari panitia HRG ada penekanan yang akan disampaikan.
Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya selaku perwakilan dari Panitia HRG izin untuk menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan malam puji-pujian dan perayaan Natal. Yang pertama untuk malam puji-pujian yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2025 pada pukul 17.00 dengan tema dress code yaitu keramat berkain. Boleh tolong ditampilkan? Ya, ini kita juga sudah memberikan referensinya ke dalam grup jemaat. Ini sebagai referensi untuk tema dress code yang akan digunakan pada malam puji-pujian. Lalu bagi OIG dan sektor yang belum mengumpulkan lagu, mohon segera dikumpulkan terakhir pada tanggal 26 November 2025, terutama untuk sektor Semper, lalu PKB, Angklung, dan Kolintang. Selanjutnya untuk perayaan Natal Jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2025 pukul 17.30 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Untuk judul lagu yang akan dikumpulkan, mohon dikumpulkan ke kontak person Viola Angelica Payangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Kita masuk dalam nyanyian syukur, jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi tersembunyi ujung jalan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat malam dan selamat hari Minggu kepada seluruh keluarga yang hadir saat ini. Dan selanjutnya kami mengundang kita turun semua ke ruang serbaguna untuk melanjutkan acara kita. Jadi kepada teman-teman di atas, jangan langsung pulang. Biar kita santap malam bersama di bawah. Demikian, terima kasih.
jawaban hidupku. Saat dunia meninggalkan, saat dunia mencelaku, aku percaya Kau selalu bersamaku. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan. Saat dunia meninggalkan, saat dunia mencelaku, aku percaya Kau selalu bersamaku. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan. Besar sungguh. Kit dan Ket berfoto sama Bapak Pendeta ya. Sebelum kita turun.
They say in Jakarta, life never slows down. That's why I remind myself, it's okay to pause. Stay tucked in and let my morning begin with the comfort of tea by my bedside. In a city that moves fast, rest is what keeps me balanced. Breathe, move, stretch, and let another cup of tea be the calm that follows. Pampering my skin also becomes my quiet ritual, a small reset for my mind while sipping my favorite peppermint tea. And as the day winds down, I take one last caffeine-free cup of Twinings, reminding myself that slowing down isn't wasted time. Twinings, a moment of luxury.